Di kehidupan sehari-hari, kita tuh hidup dengan bilangan basis 10. Nah, apa sih bilangan basis 10 itu? Oke, jadi di bilangan basis 10 kita mengenal ada 10 buah angka. Dari 0 sampai 9. Kita juga tahu nih, bahwa bilangan setelah 9 alias 9 tambah 1 itu adalah 10. Pertanyaannya, kenapa disebut 10? Jadi, angka 1 di sini itu menunjukkan udah satu kali putaran. Jadi habis 9, dia muterkan balik lagi ke angka 0. Nah, itu udah satu kali putaran tuh. Dan sekarang lihat pensil gue ini lagi berhenti di angka 0, makanya 10. Nah, kalau misalnya ditanya 9 plus 3, dari 9 tambahin 3, 1, 2, 3. Nah, kan dia muter sekali. Jadinya depannya 1 dan belakangnya angka 2. Jadi dengan kata lain 9 plus 3 itu ditulis 12. Nah, boleh nggak sih kita pakai bilangan basis lain? Tentu aja boleh, walaupun nggak lazim. Kita tuh dibiasain hidup dengan bilangan basis 10. Nah, di video kali ini gue pengen ngenalin bilangan basis 5. Jadi di bilangan basis 5 itu cuma ada 5 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya, bilangan apa setelah 4? Jawabannya bukan 5. Ingat, kita sekarang lagi di bilangan basis 5, bukan basis 10. Jadi, bilangan setelah 4 adalah 1, 0. Terus kalau mau dilanjutin lagi, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Lanjutin lagi, 2, 0, 2, 1, dan seterusnya. Mungkin ada yang nyebut ini 10, tapi gue lebih seneng menyebutnya ini 1, 0. Jadi kalau misalnya kalian ditanya, berapakah 4 plus 3? Nah, karena sekarang kita lagi ngomongin basis 5, jadi jawabannya 4 plus 3. 1, 2. Jawabannya 1, 2. Kalian tahu nggak kalau komputer tuh pakai sistem bilangan basis 2? Jadi, di sistem bilangan basis 2, atau lebih dikenal sebagai sistem biner, itu cuma ada dua angka, yaitu 0 dan 1. Nah, angka 0 dan 1 ini bisa dibilang sebagai pasangan logika. Misalnya, 0 itu disebut sebagai salah, dan 1 itu disebut sebagai benar. Atau, gak dan ya. Jadi kalau misalnya kita input angka 1 di keyboard, maka komputer akan bacanya sebagai 1. Nah, kalau 2, komputer akan bacanya sebagai 1, 0. Kalau kita input angka 3, dia akan baca sebagai 1, 1. Kalau 4, dia bacanya sebagai 1, 0, 0. Nah, jadi kalau misalnya kita input angka 10 di keyboard, maka komputer akan baca sebagai ya gak. Oke, gue punya pertanyaan matematika yang terkesan filosofis. Apa sih yang dimaksud dengan 243? Gue yakin sebagian besar dari kita udah belajar ini di sekolah. Nah, kalau kita jabarin lebih jauh lagi, jadinya 2 kali 10 kuadrat tambah 4 kali 10 pangkat 1 plus 3 kali 10 pangkat 0. Nah, angka 10 di sini itu muncul karena kita pakai bilangan basis 10. Kalau misalnya kita dikasih angka 243 sama teman kita, dan dia bilang ini basis 5, dan kita mau konversi ke basis 10, cara konversinya adalah tinggal tulis kayak gini. Ingat, karena sekarang kita pakai basis 5, jadi angka 10 di sini diganti sama angka 5. Jadinya, angka 243 di basis 5 itu sama dengan angka 73 di basis 10. Kalian tahu nggak, ada kondisi di mana huruf itu dipakai sebagai angka. Jadi di basis 10 yang kita pakai sehari-hari, ada 10 angka dasar, yaitu 0 sampai 9. Nah, pertanyaannya, gimana kalau kita pakai basis 11? Harusnya ada angka dasar setelah 9 kan? Kita nggak boleh pakai 10, karena di angka 10 ini terdapat dua angka dasar, yaitu 1 dan 0. Jadi 10 itu bukan angka dasar. Jadi mau gak mau, angka dasar setelah 9 itu harus pakai huruf. Dan kita mulai dari A. Nah, pada kenyataannya, sistem bilangan basis 16 itu banyak dipakai di komputer. Nah, di basis 16 ini, kita punya 16 angka dasar, yaitu dari 0 sampai 9, lalu dilanjuti oleh A, B, C, D, E, F.